Posko THR Jawa Timur menerima laporan puluhan ribu pekerja belum menerima tunjangan hari raya pada tahun 2020. Buruh berharap THR tahun ini dapat diberikan penuh. Setiap tahun posko pengaduan THR yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Lembaga Bantuan Hukum Surabaya menerima laporan puluhan ribu pekerja tidak menerima THR. Pada 2020 dilaporkan sekitar 20 perusahaan di Jawa Timur masih menunggak kewajiban membayar THR kepada puluhan ribu pekerjanya. Tahun ini Presiden menganjurkan perusahaan agar membayarkan THR secara penuh. Buruh berharap perusahaan dapat mematuhi aturan ataupun anjuran tersebut dan memberi hak THR secara penuh. Kami akan bergabung dengan koresponden CNN Indonesia, ada Eka Rima di Surabaya, Jawa Timur. Rima, selamat sore. Kalau tahun 2020 saja masih ada pekerja yang belum mendapatkan hak THR-nya. Seperti apa untuk laporan yang datang dari para pekerja terkait dengan THR di Jawa Timur untuk tahun 2021? Ya, Renhat, untuk tahun 2020 tersebut memang menjadi catatan merah bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga sektor usaha atau industri di Provinsi Jawa Timur karena ada puluhan ribu buruh yang belum menerima tunjangan hari raya hingga saat ini. Meskipun ada beberapa buruh yang menerima tunjangan hari raya, mereka tidak menerima secara penuh karena tunjangan hari raya tersebut dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk hutang. Yang ini diberikan sebagian saja, kemudian sebagian akan diberikan pada hari atau juga pada waktu yang belum ditentukan oleh pihak perusahaan. Dan itu pun menjadi kekhawatiran bagi buruh bahwa hal serupa akan kembali diulangi pada tahun 2021 saat ini. Sementara pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah membuka sekitar 55 posko aduan tunjangan hari raya yang dibuka di beberapa tempat oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur di beberapa pihak yang bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga beberapa dinas terkait. Di sana buruh bisa mengadukan secara langsung baik itu melalui serikat ataupun melalui perorangan kepada posko-posko yang sudah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur tersebut. Sementara di luar dari pemerintah Provinsi Jawa Timur ada serikat buruh juga yang membuka posko aduan tunjangan hari raya dan juga ada Lembaga Bantuan Hukum Surabaya juga membuka posko serupa. Jika di posko pemerintah Provinsi Jawa Timur belum ada aduan hingga saat ini karena memang aduan baru akan terlihat banyak atau tercatat cukup signifikan pada H-3 Idul Fitri seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Sementara untuk aduan yang berada di posko Lembaga Bantuan Hukum Surabaya baru ada satu aduan dengan 18 korban atau 18 buruh yang merasa tidak menerima hak yang dijanjikan oleh perusahaan. Jika perusahaan sebelumnya memberikan janji sekitar 14 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri akan diberikan tunjangan hari raya tersebut, namun hingga saat ini mereka belum menerima. Dan jika idealnya berdasarkan pernyataan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur mengatakan bahwa maksimal pemberian tunjangan hari raya pada 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Maka pada saat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri pada tahun ini, ada perusahaan yang belum memberikan haknya, maka pemerintah Provinsi Jawa Timur akan melakukan mediasi dan juga mempertemukan antara buruh dan juga pihak perusahaan. Namun semua tergantung terhadap aduan dari pihak buruh sendiri. Jika buruh memberikan aduan, maka pemerintah Provinsi Jawa Timur baru akan memberikan tindakan. Melihat dari kondisi tahun 2020 yang lalu masih ada sekitar 20 ribu lebih buruh yang belum menerima tunjangan, maka diharapkan pada tahun ini tidak terjadi hal serupa. Jika pemerintah Provinsi Jawa Timur mengatakan mereka sudah bekerja sama dengan sejumlah pihak, baik itu perusahaan dan juga sejumlah serikat pekerja, mereka berharap serikat pekerja ini pun bisa membantu mensosialisasikan dan juga mendorong adanya aduan-aduan yang lebih banyak lagi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dilakukan tindakan. Namun jika kami mengkonfirmasi kepada Federasi Serikat Buruh Metal Indonesia menyatakan bahwa sebenarnya sebelum-sebelumnya juga di tahun-tahun sebelumnya posko-posko THR ini sudah dibuka oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga sejumlah pihak lain. Namun memang tidak ada langkah serius dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memberikan solusi yang menguntungkan bagi kaum buruh. Jika FSPMI menyatakan sejumlah data yang disetorkan atau diberikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur nantinya akan ditindaklanjuti kepada pihak perusahaan. Namun jika perusahaan menawarkan atau memberikan kronologis terkait ketidakmampuan pembayaran THR tersebut, maka pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan apologi atau memberikan solusi yang justru di sana menguntungkan bagi pihak perusahaan. Jika berdasarkan dari pernyataan buruh melihat dari sejumlah tunjangan yang diterima oleh perusahaan, baik itu tunjangan pemotongan biaya listrik, kemudian juga pemotongan pajak, serta beberapa bantuan
operasional lain yang diberikan oleh pemerintah selama ini, seharusnya pihak perusahaan mampu memberikan tunjangan tersebut kepada buruh. Namun faktanya ketika di lapangan, sejumlah buruh menyatakan kepada FSPI bahwa mereka tidak menerima haknya sebagaimana yang dijanjikan oleh perusahaan. Ketika dihadapkan antara pemerintah, buruh, dan juga perusahaan, akhirnya buruh harus memilih antara mendapatkan tunjangan hari raya tersebut atau harus kehilangan pekerjaan mereka. Ketika dihadapkan pada situasi yang sulit tersebut, maka buruh terpaksa menerima kesepakatan yang dianggap di sana memang merugikan para buruh, yakni menerima tunjangan hari raya dengan nilai yang tidak sesuai. Jika selama ini yang diberikan atau dilaporkan kepada posko-posko aduan THR ini, sebagian besar buruh menerima separuh dari tunjangan hari raya dari yang seharusnya, atau bahkan ada yang hanya menerima bingkisan dan juga menerima jumlah uang yang tidak sesuai dengan nilai yang seharusnya diterima sesuai dengan UMK yang diterima selama ini, yakni sekitar 4,3 juta untuk ring 1 di seluruh Jawa Timur, sementara sekitar 3 juta lebih untuk ring 2 dan juga ring 3 yang berada di seluruh Jawa Timur. Ini tidak sesuai karena acuan yang digunakan oleh perusahaan juga sebagian besar adalah acuan UMP atau upah minimum profesi yang sebesar 1,3 juta. Ini jauh dari angka yang seharusnya mereka terima dari tunjangan hari raya yang mereka harapkan selama ini. Reinhardt. Baik, terima kasih Eka Rima untuk laporan Anda terkait dengan pengaduan THR di Jawa Timur. Eka Rima, koresponden CNN Indonesia.